ternyata kita sendiri ya membuat kita masalah dengan peraturan-peraturan kita sendiri. Jadi saya pikir peraturannya dari jasanya, asal sepanjang itu menguntungkan rakyat, kenapa tidak begitu. Setelah itu saya pergi ke Brazil. Ke Brazil itu sebenarnya adalah tindak lanjut kolaborasi Tropical Forestry Cooperation dengan Presiden Lula yang ketemu dengan Presiden Jokowi bilateral di Hiroshima, di mana saya juga ikut di sana. Presiden Lula setuju dengan Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan di trilateral di Kinshasa nanti tanggal 25 bulan Agustus ini. Nah, spiritnya adalah sebenarnya adalah kelahiran kembali daripada spirit Asia Afrika, jadi Bandung Spirit, di mana nanti kita tindak lanjutnya pada Oktober atau November itu ada pertemuan di Bandung. Jadi yang akan terjadi nanti pada bulan Oktober November itu adalah Afrika dengan Asia, dan kemungkinan kita akan tambah dari Archipelagic Island State untuk di sana, sehingga itu mengkonsolidasikan negara-negara berkembang sebenarnya. Apa temanya? Temanya sebenarnya ya kita bicara dulu kalau bicara dekolonisasi, sekarang bicara equality dan prosperity. Jadi kita bicara tadi kepada kesetaraan dan tadi kesejahteraan. Saya pikir sudah waktunya juga negara-negara berkembang ini menyampaikan pikiran-pikirannya di internasional. Itu, dan kedua di Brasil kita bicara soal masalah daging. Saya pergi sana juga dengan Dirjen Peternakan yang tadinya juga bersertai kami waktu pergi di Afrika, di Kenya dan di Afrika Selatan. Kita selama ini hanya impor daging dari Australia dan kemudian kerbau dari India, sehingga harganya itu selalu di atas 100.000. Tapi saya lapor Presiden, kalau kita datang 3 source ini ya mestinya harganya di bawah 100.000, dan itu yang terjadi. Ternyata kita sendiri ya membuat kita masalah dengan peraturan-peraturan kita sendiri. Jadi saya pikir peraturannya dari jasanya, asal sepanjang itu menguntungkan rakyat, kenapa tidak begitu. Nah, ada isu mengenai PMK. Kalau kita impor dari sana, dia akan karantina di darat selama 25 hari. Kemudian di kapal, yang saya sudah lihat kapalnya itu pakai AC ternyata. Jadi 28 hari itu dari Brazil sampai di Indonesia. Itu juga karantina sebenarnya, karena semua diberikan obat. Jadi kalau ada apa-apa ya dia akan di situ. Dan sampai di darat di Indonesia 25 hari lagi di karantina. Jadi sebenarnya kalau dari masalah penyakit kuku mulut mestinya sih tidak ada masalah. Sehingga dengan demikian kita melihat pada bulan Maret, saya tanya kemarin itu Pak Nasrullah dari Dirjen Peternakan dan juga investor-investornya, itu juga mungkin Maret kita sudah bisa melihat harga daging itu di bawah atau sekitar 100.000. Syukur-syukur sudah bisa di bawah ya 100.000, mungkin 80-90.000 rupiah, dan terus bertahap tentunya ya. Nah, tentu ada pertanyaan, bagaimana nanti masalah petani-petani? Justru kita juga dengan bicara petaninya, jadi peternak rakyat itu harus dipikirkan. Jadi ada 3 nanti, ada sapi potong, ada sapi untuk susu, ya susu ini penting, kita susu kurang. Nah, jadi di susu akan kita fokus nanti di Jawa, mungkin dengan padat penduduk lah, mungkin Sumatera. Kalau peternakan kita mungkin fokus di NTT maupun di Sumba, atau mungkin ada tempat lain. Kemudian yang ada breeding, kita juga pengen kualitas daripada sapi kita, cattle kita ini membaik, karena apa yang ada sekarang kalau menurut mereka itu kualitasnya sudah agak menurun. Jadi itu kira-kira yang akan kita jadi kita ada source of kita nanti impor, ada Australia, ada South Africa, ada Kenya, ada Brazil, ada juga nanti kalau saking daging kerbau dari Australia. Nah, karena harganya murah, kita akan melihat rakyat lebih banyak makan daging. Lah, makan daging lebih banyak kan lebih sehat. Ya, karena dia bisa membeli dengan harga 75.000 atau 80.000 daripada harga 140.000. Nah, yang ketiga di Brazil itu adalah menyangkut masalah gula, dan itu juga dengan etanol. Ini kenapa muncul sebenarnya, gara-gara juga sebenarnya Pertamina pengen lihat ini, sehingga kalau harganya di sana murah. Jadi kalau kita bisa bawa kemari itu mencampur 5% saja kepada minyak kita, itu bensin kita itu akan bisa naikkan oktannya menjadi dari 91 menjadi 95. Jadi itu akan membuat lingkungan juga lebih bersih. Jadi masalah lingkungan. Nah,
kerjasama ini saya pikir nanti Pertamina akan lakukan dengan mereka, dan mereka juga menawarkan penanaman tebu. Ternyata karena Ibu Siti juga hadir di situ, yang tadinya tidak kita punya agenda untuk itu, jadi bicara itu juga. Mereka sudah ada di Indonesia, tapi kesulitan mengenai tanah. Ya, terus ya kita bereskan dengan Ibu Siti. Ya itu nanti kerjasama dengan perhutani, tanah-tanah yang mereka kurang diberdayakan, dan ternyata kita bisa menemukan beberapa puluh ribu hektar di Jawa ini yang saya kira yieldnya mereka bisa bilang kita kan yieldnya 5-6, mereka bisa bikin sampai 12. Jadi saya pikir ini hal-hal yang hebat. Katakanlah nanti mungkin 9 atau 10 di kita, angka itu saya kira sudah sangat bagus sekali.